Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudin, jurusan Teknologi Informasi B, mempunyai NIM 2459201066. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab yang berjudul perencanaan sumber daya manusia yang efektif, yang dirancang oleh DRS Abu Bakar MM Widyaswara Madya IDK Palembang. Bab 1, pendahuluan sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi menurut Rifai 2004 tanpa didukung pegawai atau karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya, maka organisasi perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan datang. Karena itu, diperlukan langkah-langkah manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan fungsi pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen yang menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer ini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Tujuan dari integrasi sistem adalah untuk menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam keefektifan organisasi dapat tercapai. Dalam dunia bisnis, strategi bisnis di masa yang akan datang yang mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan menurut manajer untuk mengembangkan program-program yang mampu menerjemahkan ukuran isu dan mendukung rencana bisnis masa depan. Kesetaraan antara bisnis dan perencanaan sumber daya manusia. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan perencanaan SDM antara lain yaitu yang pertama itu globalisasi, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat perubahan komposisi angkatan kerja. Pergeseran karakteristik angkatan kerja yang ditandai oleh kurangnya tingkat pertumbuhan tenaga kerja, semakin meningkatnya masa kerja bagi golongan tua, dan peningkatan diversitas tenaga kerja membuktikan perlunya kebutuhan perencanaan SDM. Dengan demikian, proyeksi demografis terhadap angkatan kerja di masa depan akan membawa implikasi bagi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Yang kedua yaitu berbagai pengertian perencanaan sumber daya manusia. Mondi and No 1995 mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat yang tersedia pada mereka dibutuhkan. Kemudian Eric Wetter dalam Jackson dan Schulter 1990 dan Schulter and Walker 1990 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linear dengan menggunakan data dan proses masa lalu short term sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Dari beberapa pengertian tadi, maka perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja, pegawai di masa yang akan datang dalam suatu organisasi publik bisnis dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna menyediakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan.
Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang efektif, menurut Mazzini 1996, terdapat 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal. Yang pertama yaitu strategic planning, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Yang kedua yaitu operational planning, yang menunjukkan terhadap SDM. Dan yang ketiga yaitu human resources planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan SDM. Untuk memudahkan organisasi melakukan berbagai tindakan yang diperlukan, mengintegrasi antara perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategik manakala terjadi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan organisasi yang demikian cepat. Sedangkan tujuan pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi dan menggabungkan faktor-faktor perencanaan yang saling terkait, sistematik, dan konsisten. Salah satu alasan untuk mengintegrasi perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategik dan operasional adalah untuk mengidentifikasi human resource gap antara demand and supply dalam rangka menciptakan proses yang memprediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program SDM. Yang ketiga yaitu manfaat pengembangan sumber daya manusia dari masa depan. Pimpinan yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa identity capability dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan seperti yang sifat strategis, yakni A. Kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. Yang B yaitu dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi dan mendidik partisipan serta menyajikan perluasan perspektif. Yang C yaitu menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya program-program spesifik dan aktivitas. Yang D yaitu mengembangkan sense of urgency dan komitmen untuk bertindak. Kemudian yang sifatnya operasional, perencanaan SDM dapat bermanfaat untuk satu, meningkatkan pendayagunaan SDM untuk memberi kontribusi yang baik. Yang kedua yaitu menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilan guna meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu penghematan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai atau karyawan. Adapun pola yang dapat digunakan dalam menyusun strategi sumber daya manusia organisasi di masa depan antara lain, yang pertama yaitu manajer lini menangani aktivitas sumber daya manusia, sementara administrasi sumber daya manusia ditangani oleh pimpinan unit teknis operasional. Yang B yaitu manajer lini dan biro kepegawaian atau sumber daya manusia saling berbagi tanggung jawab dan kegiatan. Dalam konteks manajer ini sebagai pemilik dan sumber daya manusia sebagai konsultan. Yang C yaitu departemen sumber daya manusia berperan dalam melatih manajer dalam praktik-praktik sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran para manajer berhubungan dengan HR konser. Yang keempat yaitu tahapan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Jackson dan Solberg 1990, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu terkait dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia. Yang B yaitu mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang C yaitu merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang D yaitu mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Yang kelima yaitu kesenjangan dalam perencanaan sumber daya manusia.
Dalam perencanaan SDM tidaklah semudah apa yang dibayangkan, kendati telah ada perhitungan dan pertimbangan berdasarkan kecenderungan dan data yang tersedia. Persoalan yang dihadapi dalam perencanaan sumber daya manusia dapat mengembangkan dan implementasikannya dari strategi sumber daya manusia dapat dikelompokkan ke dalam 4 permasalahan. Yang satu yaitu perencanaan menjadi suatu problema yang dirasa tidak bermanfaat karena adanya perubahan pada lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua yaitu realitas dan bergesernya kaleidoskop prioritas kebijaksanaan dan strategi yang ditentukan oleh keterlibatan interest group yang memiliki power. Yang ketiga yaitu kelompok faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat manajemen dan keterampilan serta kemauan manajer yang memiliki preferensi bagi adaptasi pragmatik di luar kompetensi dan rasa ketidakpercayaan terhadap teori untuk perencanaan yang dapat disebabkan oleh kurangnya data, kurangnya pengertian manajemen lini, dan kurangnya rencana operasi. Yang keempat yaitu pendekatan teoritik konseptual yang dilakukan dalam mengujian kematangan perencanaan sumber daya manusia sangat idealistik dan perspektif. Yang keenam yaitu implementasi perencanaan SDM. Pemilihan teknik merupakan starting point dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gaya manajerial, nilai dan budaya secara keseluruhan. Beberapa teknik perencanaan sumber daya manusia dapat diimplementasikan dalam proses rekrutmen dan perencanaan karir. Yang pertama yaitu rekrutmen, yang kedua yaitu perencanaan karir, yang ketiga yaitu evolusi perencanaan SDM. Jadi kesimpulannya di sini adalah perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasikan pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah yang kualitas yang diperlukan. Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia awal difokuskan pada perencanaan kebutuhan manusia di masa depan serta cara pencapaian tujuan dan implementasi program-program yang kemudian berkembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk mengevaluasi keefektifan program yang berjalan dan memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi peramalan dan pemrograman dapat diperlukan. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalis adanya kesenjangan agar tujuan dan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.